Bab 702. Kamu tahu apa itu pedang? Melihat sepasang palu merah di tangan Remy, warrior yang terdiam lama, dan kemudian berkata, "Ini senjatamu, apakah kamu tidak takut aku kalah? Jika kamu kalah, maka kalah saja." Remy berkata dengan acuh tak acuh, "Pada akhirnya, aku toh yang untung." Meski begitu, matanya masih tertuju pada sepasang palu merah dari waktu ke waktu. Warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu menatap Blaise Tong, dan berkata, "Kembalikan api spiritual langit dan bumi padaku, aku berubah pikiran." Melihat Remy mengeluarkan semua tabungannya, tetapi Blaise Tong tidak mengeluarkan sepeser pun, ini membuat warrior yang sangat tidak nyaman. Semua orang tercengang, termasuk Blaise Tong. "Apa maksudmu?" Blaise Tong berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang mencibir dan berkata, "Apakah kamu tidak mengerti? Api spiritual langit dan bumi ini milik aku, dan sekarang aku tidak ingin menggunakan api spiritual langit dan bumi ini sebagai hadiah pertunangan. Karena aku ingin menggunakan api spiritual langit dan bumi ini untuk bertaruh." Mendengar perkataan warrior yang, mata tetua kedua tiba-tiba menjadi cerah, dan panas di matanya sepertinya nyata. Dan kali ini, wajah Blaise Tong terlihat jelek. Melihat Blaise Tong tidak berbicara, warrior yang berkata lagi, "Mengapa? Apakah ada orang yang cukup tidak tahu malu untuk mengambilnya secara paksa?" "Ya." Kali ini, tetua kedua juga berkata, "Blaise Tong, kamu benar-benar tidak tahu malu, kan? Jika kamu bahkan merampas barang milik pendekar hitam alam bangsawan, itu akan sangat memalukan bagi klan api suci kita dan aku akan sangat meremehkanmu mulai sekarang, dan bahkan menjadi tetua denganmu, aku akan merasa malu." Blaise Tong menekan dia sebelumnya, tapi sekarang dia telah mengembalikan semuanya. Ini membuat tetua kedua merasa sangat senang. "Ye Yang, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Blaise Tong memandang warrior yang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang terkekeh dan berkata, "Tentu saja aku tahu apa yang aku lakukan, Tetua Tong. Jika kamu tidak menyerahkannya sekarang, apakah kamu benar-benar mencoba untuk mengambil sesuatu dari pendekar hitam alam bangsawan? Atau demi api spiritual langit dan bumi ini, apakah Tetua Tong memiliki untuk bersikap tidak tahu malu?" Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, banyak orang menarik napas dalam-dalam. Mungkinkah keberanian Ye Yang ini terbuat dari besi? Beraninya kamu menekan master setengah suci seperti ini. Kamu bukan lawannya. Blaise Tong berkata dengan sungguh-sungguh. "Itu urusanku." Warrior yang menatap Blaise Tong tanpa menunjukkan kelemahan apapun. "Ada yang ingin dikatakan Remy?" Warrior yang malah duluan yang bicara, "Nona Remy, aku berhutang nyawa padamu. Aku akan mengingat budi ini selamanya. Jika kamu bersikeras menginginkan api hantu ini, maka aku akan berikan. Tapi mulai sekarang, jangan berbicara tentang pernikahan, bagaimana?" Remy terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Kamu seperti ini, aku." Pada saat ini, Joas Qian tiba-tiba mencibir, "Blaise Tong, kamu selalu mengatakan bahwa aku adalah orang yang tidak tahu malu. Sekarang tampaknya ketika menghadapi harta, kamu Blaise Tong juga seekor burung." Blaise Tong tidak peduli dengan Joas Qian, tetapi memandang warrior yang, dan berkata, "Jika aku memberimu api spiritual langit dan bumi, maka kamu akan segera mati, mengerti? Maknanya adalah bahwa ketika api diberikan padamu, tapi aku tidak melindungi kamu lagi, tanpa perlindungan aku, bahkan jika kamu menang, kamu juga mati." Bagaimana mungkin warrior yang tidak mengerti apa yang dia maksud? Dia tertawa dan berkata,
Aku percaya bahwa jika aku menggunakan api spiritual langit dan bumi sebagai mas kawin, akan ada banyak tetua yang mau menikahkan cucunya denganku. Tentu, mereka pasti akan melindungi aku juga. Warrior yang melihat situasi di lapangan dengan sangat jelas, semua tetua yang hadir berselisih satu sama lain. Tetua Agung dan Tetua keempat juga mendambakan api spiritual langit dan bumi ini. Alasan mengapa mereka tidak meraihnya hanya kurang alasan yang masuk akal. Sebagai pemilik api spiritual langit dan bumi ini, dia bisa memberikan alasan kepada orang-orang ini. Alasan utama mengapa dia melakukan ini adalah karena kesal pada Blaisetong ini. Baginya, jika kamu membuatku tidak bahagia, maka aku akan membuatmu semakin tidak bahagia. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, Tetua Agung dan Tetua keempat tiba-tiba tergoda. Benda spiritual langit dan bumi yang dapat meningkatkan kekuatan mereka, jangankan seorang cucu, bahkan jika 2 cucu pun mereka rela. Api tidak akan diberikan kepadamu, karena kamu sudah terhitung menikah dengan Remy saat ini. Blaisetong selesai mengucapkan kata-kata ini dan menyimpan api spiritual langit dan bumi. Jika itu benda biasa, dia secara alami tidak akan menerimanya, tetapi api spiritual langit dan bumi ini tidak hanya bisa meningkatkan kekuatannya, dan itu juga memengaruhi nyawanya, jadi dia tidak akan melepaskannya. Ini benar-benar tidak tahu malu. Apalagi yang bisa dikatakan warrior yang dia tidak bisa merampasnya juga. Taruhan kamu, aku akan keluarkan untuk kamu. Pada saat ini, Tetua Agung yang diam pun tiba-tiba berkata. Semua orang terkejut dan memandang Tetua Agung dengan tidak percaya. Tetua kedua dan Blaisetong juga terkejut, mereka tidak menyangka Tetua Agung yang rendah hati ini akan berdiri saat ini dan masih membantu pendekar hitam klan manusia. Tatapan warrior yang jatuh pada Tetua Agung, apakah lelaki tua ini melihat kekuatannya sendiri? Namun tak lama kemudian dia membantah gagasan tersebut. Kekuatan Tetua Agung di hadapannya sangat kuat, namun sudah pasti tidak sekuat Yunaidi Lu. Oleh karena itu, mustahil bagi lawan untuk melihat tembus larangan yang ditetapkan Yunaidi Lu pada dia. Hanya saja, dia bahkan lebih bingung. Tetua Agung juga tidak menjelaskan apa-apa, dia membaliknya, 5 batu kristal api berwarna merah api muncul di telapak tangannya, dan berkata, jika kamu menang, beri aku tambahan 2 batu kristal api 1000 tahun lagi saja. Lalu bagaimana jika aku kalah? Kata warrior yang. Tetua Agung berkata, tidak apa-apa, anggap saja mata tuaku rabun. Warrior yang menatap Tetua Agung dalam-dalam, lalu mengulurkan tangannya, dan 5 batu kristal api 1000 tahun tiba-tiba jatuh ke tangannya. Batu kristal api menyentuh tangan, wajah warrior yang sedikit berubah, karena energi yang terkandung di dalamnya sama sekali tidak lebih lemah dari jiwa es yang diberikan kepadanya oleh wanita suku manusia ikan. Sekarang dia agak percaya apa yang dikatakan Remy, jika salah satu dari mereka tertelan, cederanya pasti akan pulih dalam waktu singkat. Jika dia menelan 5 batu dan jiwa es, dia mungkin benar-benar menjadi master alam kaisar. Tidak mudah bagi Tetua Agung untuk menyimpan 5 batu kristal api 1000 tahun. Tetua kedua berkata pelan, apakah kamu tidak takut kehilangan semuanya sekaligus? Tetapi bagaimana seandainya menang? Tetua Agung tersenyum, seandainya menang, maka aku mendapatkan tambahan 2 batu kristal api secara gratis. Tetua kedua mendengus dingin, lalu menatap Conor Bai, dan berkata, apakah kamu yakin? 5 batu kristal api 1000 tahun juga sangat berharga baginya, karena dapat meningkatkan kekuatannya. Sebagai setengah suci,
sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan mereka di dunia ini tidak banyak. Connor Bay tersenyum penuh percaya diri dan berkata, "Jangan katakan dia hanya alam bangsawan, bahkan jika dia adalah alam kaisar, dia pasti tidak akan bisa menerima ketiga pedangku." Warrior Yang. Tetua kedua mengangguk dan santai, toh celah antara alam kaisar dan alam bangsawan masih sangat besar. Bukannya tidak ada yang bisa melawan alam kaisar dengan alam bangsawan, tapi di tanah suci pun relatif sedikit. Dan Ye yang ini, dia belum pernah mendengar reputasinya, artinya, pihak lain mungkin hanya pelatihan tanpa partai. Dan dengan penglihatannya, tentu saja tahu bahwa Ye yang terluka parah saat ini, jadi bahkan jika Connor Bay hanya menunjukkan beberapa persen dari kekuatannya, seharusnya bisa menyelesaikannya. Meskipun dia terus menemukan alasan untuk menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, masih ada sedikit kecemasan di dalam hatinya. Tetapi saat ini panahnya ada di busur, dan harus dilepaskan. Segera, aula pernikahan berubah menjadi aula pertarungan, dan semua orang menyingkir dari tengah lapangan. Warrior Yang dan Connor Bay berdiri saling berhadapan. Connor Bay memegang gagang pedang di tangannya, lalu perlahan menghunus pedang. Pedang itu keluar, sinar dingin muncul, seluruh aura Connor Bay menjadi garang dan sombong. Dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya, yang dari mata orang luar, secara alami adalah kepercayaan diri, ekspresi kepercayaan diri mutlak pada dirinya sendiri. Connor Bay tidak menyerang, hanya mengeluarkan syal sutra putih, yang perlahan menyekat tubuh pedang, dengan tatapan serius, seolah-olah pedang itu adalah kekasihnya. Beberapa orang mengatakan bahwa pria yang percaya diri dan serius adalah yang paling tampan, itu benar. Dan Connor Bay tidak hanya percaya diri dan serius, tetapi penampilannya juga sangat tampan. Karena itu, ketika dia dengan hati-hati menyekap pedang, ditambah dengan wajahnya yang tampan, tak terhitung jumlahnya wanita klan api suci dalam lokasi itu yang tiba-tiba mempercepat detak jantungnya. Senyum di wajah Raisa Kian saat ini bisa dikatakan lebih cerah dari matahari, karena ini adalah prianya. Dalam klan api suci, gengsi wanita sangat penting, dan hanya ada dua kemungkinan untuk memiliki gengsi. Satu adalah kekuatan sendiri, dan yang lainnya adalah pria sendiri. Tidak diragukan lagi, saat ini suaminya sangat membanggakan dirinya. Dan bagaimana dengan Ye Yang? Dia menoleh dan melirik Warrior Yang, dan ketika dia melihat Warrior Yang, dia hanya bisa mencibir. Pada saat ini, wajah Warrior Yang sedikit pucat karena cederanya, sedangkan untuk aura dan temperamennya, jika melihat lebih dekat, memang ada sedikit. Namun dibandingkan dengan Connor Bay saat ini, tidak diragukan lagi bahwa yang satu adalah langit dan yang lainnya adalah bumi. Apakah kamu tahu apa itu pedang? Connor Bay tiba-tiba memandang Warrior Yang dan bertanya. Warrior Yang tercengang sejenak, lalu berpikir sejenak, dan dengan jujur berkata, "Aku pikir, tidak ada pedang yang khusus, karena pedang apapun digunakan untuk membunuh." Kasar, bodoh. Connor Bay tiba-tiba berteriak, "Mendengarkan ucapanmu, aku tahu bahwa kamu adalah seorang yang bodoh dan pelatihan tanpa partai yang vulgar. Pedang adalah raja dari semua senjata, penguasa di antara semua senjata, dan pedang itu mulia. Kamu ternyata mengatakan pedang digunakan untuk membunuh, itu sangat kasar, sangat bodoh, menghunuskan pedang kepadamu adalah penghinaan terhadap pedangku." Bagus. Raisa Kian berteriak lebih dulu, dan banyak orang di lokasi dikejutkan oleh kata-kata Connor Bay, lalu berteriak keras. "Lihat, ini adalah kultivator pedang, dan kultivator pedang harus seperti ini. Aku ingin berlatih pedang."
Aku mendengar bahwa putri ketua klan mahir golok dan pedang, tetapi aku tidak tahu apakah ilmu pedang dia atau ilmu pedang Conor Bay yang lebih hebat. Conor Bay ini sangat tampan, tapi sayang Raisa Kian sudah mendapatkannya. Warrior yang membeku untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Baiklah, ini adalah ilmu pedangmu, aku tidak ingin mengatakan apa-apa. Namun, di mataku, pedang itu digunakan untuk membunuh orang, karena pedang yang tidak membunuh orang tidak bisa dianggap sebagai pedang. Kasar, bodoh. Bodoh. Pergi, ayo menjauh dari sini," sangat menghina terlalu dekat dengannya. Kali ini bukan Conor Bay yang memarahi warrior yang, melainkan para pendekar hitam dari klan api suci di lapangan. Membunuhmu dengan pedang adalah hal yang memalukan bagi pedangku. Setelah Conor Bay selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya, gumpalan energi pedang melintas di lapangan, dan menembak ke arah warrior yang bersambung.